Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas terkait tentang kitab Fiqhul Wadih, yaitu tentang bab salatul Jum'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. As-salatul Jum'ah, salat Jumat ini khusus bagi laki-laki. Sebenarnya perempuan juga boleh salat Jumat, tapi tidak dianjurkan. Qad ra'aita katsiran minal muslimina yadhhabuna ilal masjid kulla yaumil jumu'ah. Nah, ini kita tahu nih, kita mengetahui bahwasanya banyak orang muslim yadhhabuna ilal masjid, pergi ke masjid kullu yaumil jum'ah, setiap hari Jumat. Ngapain sih? Liyusalluna sholatul jumu'ati badalan minas sholati zuhri, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat badalan, sebagai pengganti daripada salat zuhur. Nah, jadi salat Jumat mah pengganti salat zuhur. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita nggak bisa melaksanakan salat Jumat karena ada beberapa faktor, ya, ada syarat sah daripada salat Jumat, yang mana ntar nih dijelasin. Maka kita boleh menggantinya dengan salat zuhur, tapi ini pun karena beberapa sebab itu. Wa salatul jum'ah fardu ain. Tuh, jadi kalau salat Jumat mah bagi laki-laki bukan sunnah tapi fardu ain. Yang mana fardu ain itu sama kedudukannya kayak kita menuntut ilmu, kayak kita salat 5 waktu, begitu. Kalau enggak dilakukan berarti dosa, begitulah. Fardu ainin ala ma wajabat alaihi. Tapi fardu ainnya bagi siapa dulu? Bagi yang wajib untuk melaksanakannya. Siapa yang gak wajib melaksanakannya? Kayak tadi tuh, perempuan. Terus orang yang terkena rukhsah, baik itu dia sakit dalam perjalanan, maka hukumnya salat Jumat bagi dia bukan fardu ain gitu. Atau kalau misalkan sekarang kan lagi musim hujan-hujan gitu ya, kalau misalkan dia hari Jumat itu hujan lebat gede banget gitu, maka itu pun tidak menjadi suatu hukum dari salat Jumat itu fardu ain. Boleh kita ganti dengan salat zuhur baik di rumah. Emang karena faktor cuaca, faktor musim itu, yang lagi badai, hujannya gede, sampai kalau misalnya kita maksain tuh ya basah kita jadi pas salat Jumat. Daripada begitu, lebih baik ganti aja salat Jumatnya dengan salat zuhur.
Wahia rakaataini misal salatu subhi. Kalau misalkan salat Jumat itu dia itu cuma 2 rakaat sama seperti contohnya salat subuh begitu. Wala tasihu, dan tidak sah salat Jumat itu illa fi jamaah, kecuali dilaksanakan secara jamaah. Nah, jadi kalau misalkan kita salat Jumat berdua doang ya enggak sah. Lebih baik salat zuhur itu mah. Tapi kalau misalkan karena rukhsah jauh dan sebagainya, atau kita dalam perjalanan musafir itu ya, yang melewati batas nisabnya, orang boleh melaksanakan salat jamaah, boleh digabung atau dikosor tuh salatnya, salat yang wajib. Maka dia di dalam hukumnya orang tersebut adalah musafir yang boleh boleh mengganti salat Jumat tadi dengan salat zuhur begitu. Atau nanti dia dikodok tuh, bukan kodok, di jama'. Jadi salat zuhurnya nanti beda di asar dibarengin. Atau dia tarik salat asarnya di salat zuhur itu. Meskipun dia nih ya pas lagi jalan dia ketemu masjid tuh pas hari Jumat, tapi namanya dia musafir, dia nggak wajib buat sholat Jumat. Lebih baik udah dikasih hadiah sama Allah, nggak keringanan, ya udah diambil hadiahnya. Pas orang-orang sholat Jumat nggak apa-apa dah, kita ke warung makan gitu sama rombongan ya, misalkan ziarah gitu yang jauh, boleh itu begitu, nggak maksain. Meskipun kita sampai di rest area ada masjidnya, itu kita ambil ngambil keringanannya aja, ngambil hadiah yang Allah kasih berupa rukhsah tadi. Syurutu wujubiha. Nah ini syarat-syaratnya nih, syarat-syarat pelaksanaannya. Wa innama tajibu salatul jum'ati ala man ijtama'a fi sab'atu syurutun. Dan diwajibkan salat Jumat itu berkumpulnya di dalam salat itu sab'atu syurutun, ya 7 syarat. Ya sama lah ya kayak kewajiban salat. Cuma bedanya begini, ada satu yang membedakan syarat wajib dalam dalam salat Jumat tersebut. Yang pertama al-Islam, seorang itu harus beragama Islam. Kalau bukan Islam ya enggak wajib salat Jumat. Yang kedua al-hurriyatu, yaitu merdeka. Merdeka maksudnya bukan hamba sahaya. Kalau salat Jumat wajib bagi orang yang merdeka. Kalau hamba sahaya mah enggak wajib salat Jumat. Tapi kan sekarang perbudakan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Enggak ada tuh. Ya, makanya kalau sekarang mah enggak ada ya perbudakan. Kalau dulu di zaman Nabi banyak. Makanya syarat orang-orang yang melanggar syariat Islam itu kayak dia berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, membatalkan puasanya. Termasuk Termasuk dia bayar kifarat. Salah satunya itu memerdekakan hamba sahaya. Nah, itu biar supaya orang sama tuh kastanya, nggak ada hamba budak gitu ya, perbudakan gitu. Karena memang di agama kita diajarkan bahwa kita ini duduk sama rata ketika menghadap Allah. Terutama di dalam masjid ketika kita berjamaah, itu ada kesetaraan antara seorang pemimpin sama rakyatnya, mereka sama. Ngapain sih di dalam masjid? Yatlubuna, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Nah, dari rasa kesetaraan itulah muncul ketundukan rasa jiwa yang memunculkan mawaddatun. Mawaddatun kasih sayang, persatuan dan juga cinta, begitu.
Mana lagi? Dan yang ketiga, syarat daripada salat diwajibkannya salat Jumat itu al-bulugu, yaitu udah baligh. Kalau belum baligh mah masih tanggungan orang tua gitu. Cuma emang kita sebagai umat muslim, kalau misalkan kelak kita menjadi seorang bapak, seorang ibu, maka diwajibkan untuk kita apa? Mengajarkan salat anak salat dari umur 7 tahun. Kalau dia 7 tahun udah bisa salat, umur 10 tahun kagak mau salat, kudu dipukul dengan pukulan tarbiyah gitu. Agar nanti akhir balik itu kan umur 15 tuh. Kalau misalkan dia baliknya kagak dipaksa gitu. Jadi umur 15 pasti tuh balik orang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Meskipun dia sebelum umur 15 belum, bagi yang perempuan belum haid, bagi yang laki-laki belum mimpi basah gitu. Kalau udah umur 15 secara bulan Hijriah, maka dia sudah termasuk orang yang baligh, menerima ketetapan daripada ajaran-ajaran Islam dan kewajiban-kewajiban dalam syariat begitu. Kalau belum baligh mah belum terkena tuh kewajiban-kewajiban dalam hukum syariat Islam. Tapi kalau udah baligh itu dia udah terkena. Kalau dia melanggar, kalau dia enggak melaksanakan, kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, ya maka dosa terhadap dirinya sendiri. Tapi tadi antisipasi kita sebagai orang tua mengajarkan gitu, agar nanti ya ketika dia sudah mendapat kewajibannya sendiri, dia tidak melalaikan gitu. Yang keempat al-aqlu, yaitu adalah berakal. Ya, kalau enggak berakal mah enggak wajib, puasa juga enggak wajib kalau enggak berakal. Kalau salat juga enggak wajib. Apalagi salat Jumat, bisa-bisa ngamuk di masjid. Ya, takutnya kalau enggak berakal. Tapi kalau dia udah kembali sehat, maka dia wajib mandi dan melaksanakan salat. Salat yang tertinggal ketika dia gila, maka enggak wajib buat dia qada. Beda kalau dia murtad mah. Kalau dia tadiannya Islam terus dia murtad, terus dia habis itu dia kembali lagi ke Islam, maka itu berat. Maka dia harus mengqada salatnya selama dia murtad. Misalkan dia murtad 2 tahun tuh gara-gara dia pengen nikah sama si orang non Islam lah, orang Cindo ya, Cina Indo ya. Nah, terus dia syaratnya apa kata orang tua si cewek itu? Dia harus masuk agama dia dulu. Ternyata jalan 2 tahun dia pernikahan, dia kagak benar nikahnya. Dia cerai lah tuh. Akhirnya dia kembali lagi ke ajaran Islam. Tapi karena dia masuk Islamnya sebab pertamanya dia asli orang Islam, maka dia wajib mengqada. Misalkan 2 tahun, maka dia wajib tuh mengqada salatnya selama 2 tahun. Ceritanya gini, habis salat zuhur, udah nih salat zuhur, dia salat zuhur lagi mengqada salat yang dia tinggalkan pas dia murtad selama 2 tahun gitu. Jadi salatnya 2 kali begitu. Banyak juga. Nah, iya, tapi kalau misalkan orang kafir mah yang masuk Islam, misalkan orang non Islam masuk Islam, dia mah kafir murni nih. Tadian belum pernah masuk Islam, terus tiba-tiba masuk Islam umur 25 misalkan dia masuk Islam ya. Apa dia harus mengqada salatnya yang dulunya dia bukan Islam? Enggak. Kecuali tadiannya dia orang Islam kemudian masuk Islam baru dia qada. Berapa lama dia murtad. Tapi kalau misalkan dia enggak Islamnya atau non Islamnya udah dari masih kecil kemudian masuk Islam, itu mah enggak harus diqada. Yang kelima az-zukhuratun, yaitu adalah laki-laki. Kalau salat Jumat mah wajibnya laki-laki, kalau perempuan tidak wajib. Yang keenam as-sihhatu, yaitu sehat, badannya sehat. Karena kan salatnya jamaah, ini lumayan misalkan jauh gitu. Kalau misalkan dia sakit, maka diruksakan buat dia mengganti salatnya tadi, salat Jumat menjadi salat zuhur. Kalau salat zuhur mah boleh dah, meskipun dia sakit, dia sambil tidur, dia sambil duduk salatnya enggak jadi masalah.
Dan yang terakhir al-iqamatu, yaitu adanya masuknya waktu iqamah. Nah, jadi kalau udah masuk iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu baru wajib. Kalau belum masuk waktu itu ya belum wajib buat sholat Jumat. Nah itu tadi daripada syarat sahnya diwajibkan sholat Jumat. Nah umumnya bagi apa? Bagi laki-laki ya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh nanya. Kalau nggak ada kita tutup baik dengan doa. Nah itu kemarin kita ya. Jadi ini di kitab, orang boleh berimam kepada orang lain, tapi ada syaratnya. Pertama, orang yang merdeka boleh berimam kepada budak hamba sahaya. Boleh dia berimam meskipun tadi, nah iya tadi itu yang pertama kan orang yang merdeka boleh berimam kepada budak meskipun, tapi tadi khususnya ya orangnya bukan ummi yang buta huruf. Dan yang kedua, orang yang udah balik, orang dewasa boleh menjadi makmum bagi orang yang masih kecil. Tapi syaratnya apa? Si yang masih kecil tadi meskipun dia belum balik, dia qori, maksudnya pandai baca Al-Qur'annya. Satu, dari masalah huruf, tidak salah mengucapkan hurufnya atau maharajul hurufnya. Yang kedua dari segi tasjid, terutama yang diambil ini surat Fatihah begitu. Jadi kan surat Fatihah itu ada berapa tuh? Ada 17 tasjid kalau nggak salah, atau 14 tuh, saya lupa juga. Nah itu harus apa? Harus dia lancar, harus benar melafazkan suratul Fatihah, karena surat Fatihah di dalam salat itu adalah wajib. Kalau barometernya itu udah pas, ya boleh buat dia sebagai menjadi imam, nggak jadi masalah meskipun dia belum balik, tapi bacaannya udah top, nggak jadi masalah, boleh. Ya, udah itu aja. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.